bagai ular perak, sementara guntur menggelegar dan menggema di seluruh alam bintang. Di saat yang sama, riak tak terlihat yang dahsyat menyapu gunung bagai badai. Sungguh fluktuasi yang mengerikan, ucap beberapa orang. Kelompok Yalau menunjukkan ekspresi muram saat mengamati fenomena tak biasa di langit yang telah diguncang oleh kekuatan spiritual yang maha dahsyat. Mata Yalau menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan spiritual dari alam surgawi sempurna ternyata sekuat ini. Sekarang hanya kekuatan spiritual Xiaoyan saja akan mampu melawan Dou Sang Bintang 2, ucap tetua pertama menara pil kecil sembari membelai jenggotnya dan perlahan berkata. Keterkejutan muncul di mata Xian di sampingnya. Tubuh fisik naga void kuno memang tak tertandingi kekuatannya, namun kekuatan spiritualnya luar biasa lemah. Bahkan seorang sekuat dirinya pun masih merasa sedikit terguncang oleh fluktuasi spiritual seperti itu. Konon jika seseorang mencapai keadaan yang legendaris, jiwanya akan kebal. Bahkan jika jiwanya dihancurkan dengan paksa, benih jiwa yang tersisa akan perlahan-lahan berkumpul kembali, memungkinkan seseorang untuk terlahir kembali. Keadaan surgawi sempurna ini mungkin lebih rendah daripada keadaan Di, tetapi kekuatannya jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan keadaan surgawi lanjutan, gumam Yalau berbicara dengan suara serius. Begitu jiwa seseorang mencapai alam surgawi sempurna, ia tak berbeda dengan tubuh fisiknya. Memisahkan jiwa seseorang saat bertarung memungkinkannya untuk bergandengan tangan dengan tubuh fisiknya. Kerjasama antara keduanya tak tertandingi. Kekuatan seseorang juga akan melonjak berkali-kali lipat, ucap tetua pertama dari menara pil kecil lalu tertawa. Tawanya mengandung sedikit rasa iri. Sebelum mencapai alam surgawi sempurna, jiwa seseorang akan tetap terlihat sedikit lemah, dan biasanya tak seorang pun akan memanggilnya. Lagi pula, kerusakan yang akan diterima seseorang jika jiwanya terluka terlalu besar. Namun, setelah melangkah ke alam surgawi sempurna, jiwa seseorang akan mampu eksis dalam wujud lain. Terlebih lagi, kekuatan yang dimilikinya tak akan kalah dengan tubuh aslinya. Kekuatan pertahanannya akan membuat seseorang tak bisa berkata-kata. Ia akan sangat kuat saat bergandengan tangan dengan tubuh aslinya dalam pertarungan. Keadaan surgawi sempurna mungkin masih berada dalam keadaan surgawi, tetapi sepenuhnya berbeda dari keadaan tingkat lanjut. Dari sudut pandang tertentu, seseorang bisa dikatakan telah mendapatkan pendamping tambahan dengan kerjasama yang tak tertandingi setelah kekuatan spiritualnya mencapai alam surgawi sempurna. Kekuatan pendamping tempur ini ditentukan oleh kekuatannya sendiri. Dengan kata lain, ini agak mirip dengan keterampilan Dou seperti tubuh ilusi 3000 petir yang dapat membentuk avatar, tetapi kekuatan dan aspek lain dari avatar yang dibentuk oleh tubuh ilusi 3000 petir tidak dapat dibandingkan dengan tubuh yang terbentuk ketika jiwa seseorang mencapai alam surgawi sempurna. Kekuatan spiritual yang tak terlihat beriak dari awan tebal bagai gelombang air. Seluruh alam bintang telah terpantul ke dalam pikiran Xiaoyan. Saat ini, ia mampu merasakan gejolak emosi sekecil apapun dari setiap orang di alam bintang. Xiaoyan menyadari pikiran banyak orang hanya melalui gejolak emosi ini. Ini adalah bentuk pengendalian lain, sebuah wawasan ke dalam hati orang lain. Teknik semacam itu diciptakan oleh Xiaoyan dengan jiwa keadaan surgawi sempurnanya. Seperti inikah keadaan surgawi yang sempurna? Gumaman pelan terdengar di hati Xiaoyan. Ia bisa dengan jelas merasakan perbedaan antara dirinya yang sekarang dan dirinya yang dulu. Jika kekuatan spiritual di masa lalu diibaratkan sebagai seorang pemuda yang sedang tumbuh, jiwanya saat ini bisa dianggap sebagai orang yang berpengalaman di puncak kehidupannya dengan senjata tajam di tangannya. Dengan pikiran Xiaoyan, fluktuasi spiritual tak kasat mata menyebar seperti banjir. Dalam sekejap mata, fluktuasi tersebut telah melampaui batas alam bintang sebelum menyebar dengan kecepatan kilat. Dalam 1 menit yang singkat, berbagai peristiwa dalam radius 500 km dari pavilion bintang jatuh terrefleksi di benak Xiaoyan. Terlebih lagi, kecepatan fluktuasi spiritual ini terus meningkat alih-alih berkurang. Fluktuasi tak kasat mata itu menyapu banyak sekali ahli, tetapi selain beberapa ahli dengan indera tajam yang merasakan kulit mereka sedikit dingin, individu yang tersisa termasuk beberapa orang yang telah mencapai puncak kelas Douzun
tidak dapat merasakan apapun meskipun diawasi oleh yang lain. Fluktuasi spiritual Xiaoyan menyebar hingga lebih dari 500 km. Ia bahkan bertemu beberapa jiwa kuat di sepanjang perjalanan. Ia bahkan dapat mendeteksi beberapa jiwa dari kedalaman pegunungan di mana jarang penduduknya yang mengamatinya. Namun jelas bahwa mereka telah menemukan fluktuasi spiritualnya. Dataran tengah memang dipenuhi dengan banyak ahli tersembunyi. Fluktuasi spiritual itu menyebar dengan cepat. Xiaoyan hendak menariknya kembali ketika tiba-tiba ia merasakan suatu semangat yang terpancar dari lubuk jiwanya. Pikirannya bergerak dan fluktuasi spiritual itu menuju ke arah yang telah menggerakkan jiwanya dengan kecepatan kilat. Kecepatan penyebaran fluktuasi spiritual jauh melampaui kecepatan tubuh fisik seseorang. Dalam sekejap, jiwa Xiaoyan telah mencapai sumber yang membangkitkan perasaan panas itu. Tempat itu dipenuhi pegunungan dan perbukitan. Ada perasaan yang sangat terdistorsi di udara di atasnya. Cahaya putih samar-samar merembes keluar dari ruang yang terdistorsi. Rasa sakit yang kuat dan membakar tiba-tiba terpancar dari lubuk jiwanya ketika fluktuasi spiritualnya menyentuh cahaya putih krem ini. Ini, gumam Xiaoyan. Rasa sakit yang tiba-tiba membakar ini membuat Xiaoyan agak mati rasa. Ada 5 jenis api surgawi yang menyatu dalam jiwanya. Api surgawi biasa tidak akan mampu membuatnya merasakan panas sekecil apapun, apalagi rasa sakit yang membakar. Namun saat Xiaoyan masih merasa terkejut, gugusan cahaya misterius di benaknya yang diperoleh dari peta gunung api teratai iblis pemurnian bergetar hebat saat itu juga. Gerakan dahsyat ini tiba-tiba membuat Xiaoyan menyadari sesuatu. Ia merasa sangat terkejut saat melihat ruang terdistorsi di udara dan hatinya bergumam. Tempat ini adalah lokasi di mana api teratai iblis pemurnian akan turun, ucap Xiaoyan. Hanya api teratai iblis pemurnian yang mampu menyebabkan gugusan cahaya misterius di dalam pikiran Xiaoyan bereaksi. Hanya api teratai iblis pemurnian yang mampu menyebabkan Xiaoyan yang memiliki perlindungan 5 jenis api surgawi merasakan sakit yang membakar. Ruang di sekitarnya tiba-tiba bergejolak, sementara Xiaoyan menatap ruang yang terdistorsi itu dengan keterkejutan yang luar biasa. Fluktuasi spiritual yang sangat kuat tiba-tiba melonjak keluar dari ruang tersebut dan menghantam fluktuasi spiritual Xiaoyan dengan keras. Bentrokan mengerikan yang tiba-tiba ini membuat Xiaoyan lengah. Suara dengungan terus bergema di benaknya. Ia bahkan merasa agak pusing. "Siapa itu?" ucap Xiaoyan. Reaksi Xiaoyan cukup cepat. Ia pulih seketika setelah diserang dan dengan cepat menyusutkan jiwanya. Bersamaan dengan itu, terdengar raungan keras. Karena penyerang mampu melukainya, jelas bahwa kekuatan spiritual lawannya tidak lebih lemah darinya. "Apakah kau Xiaoyan, pemuda dari klan Xiao?" ucap sosok tak terlihat itu. Hati Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar suara samar yang berasal dari ruang hampa. Pada saat yang sama, Xiaoyan memancarkan fluktuasi spiritual. "Siapa kau? Mengapa kau menyerangku?" ucap Xiaoyan. "Sepertinya esensi jiwa yang dikumpulkan oleh aula manusia telah ditelan olehmu. Kalau tidak, mustahil bagimu untuk mencapai alam surgawi sempurna. Kau memang pantas menjadi seseorang yang telah berkali-kali membuat aula jiwaku gagal. Kau benar-benar mencerminkan gaya dari Xiao Xuan," ucap orang misterius itu, namun tidak menjawab Xiaoyan. Suaranya yang tenang perlahan terpancar ke dalam hati Xiaoyan. "Kau adalah kepala aula jiwa," ucap Xiaoyan. Tiba-tiba fluktuasi intens terpancar dari jiwa Xiaoyan. Siapa lagi di aula jiwa selain ketua aula yang belum muncul yang mampu melatih jiwanya hingga tingkat seperti itu? "Awalnya aku berencana menunggu sampai api teratai iblis pemurnian muncul sebelum menyelesaikan beberapa masalah. Tetapi karena kau berani mengintip lokasi di mana api iblis akan lahir, kau harus mengikuti ketua ini kembali ke aula jiwa. Esensi jiwa aula jiwaku bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati siapapun," ucap suara acuh tak acuh itu. Namun setelah itu, Xiaoyan tiba-tiba merasakan segala sesuatu di sekitarnya seolah berubah menjadi penjara. Bahkan jiwanya pun menjadi lamban. "Kekuatan spiritualmu memang sangat kuat.
Namun sayangnya, tubuhmu yang sebenarnya terlalu lemah, ucap sosok tersebut. Ruang hampa berfluktuasi saat sebuah tangan hitam besar berukuran beberapa ribu kaki terbentuk di langit. Tangan itu meraih ruang tempat jiwa Xiaoyan berada. Hun Miseng, bukankah agak berlebihan bagimu untuk menyerang seseorang dari generasi muda mengingat statusmu? Ucap suara tua yang samar-samar tiba-tiba terdengar saat tangan hitam besar itu menyerang Xiaoyan. Sebuah tangan besar serupa terbentuk di langit dan keduanya tiba-tiba saling bertabrakan. Badai spiritual yang mengerikan meluas saat penghalang ruang di sekitarnya hancur. Hantu tua, kau juga sedang memantau api teratai iblis pemurnian, ucap Hun Miseng. Ketua aula jiwa itu segera berteriak setelah serangannya diblokir. Aku hanya tidak ingin benda itu jatuh ke tangan aula jiwa milikmu, ucap suara tua itu menjawab dengan perlahan. Tinggalkan tempat ini, ucap suara tua itu bergema di hati Xiaoyan saat penjara spasial itu hancur. Xiaoyan merasakan jiwanya seperti terdorong dengan keras. Suara seperti guntur terdengar di dekat telinganya. Dalam sekejap ia pun tersadar dan kepalanya berkeringat dingin. Di tempat lain, seekor sapi sedang merumput perlahan di padang rumput ribuan kilometer dari pavilion bintang jatuh saat jiwa Xiaoyan kembali ke tubuhnya. Ada seorang pria remaja di punggung sapi itu. Ia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langit barat laut yang jauh. Ekspresi tua dan berpengalaman yang seolah telah melihat menembus segala sesuatu di dunia memenuhi mata jernih itu. Kelahiran api iblis tanpa sengaja akan menyebabkan pertarungan yang menguncang bumi, ucap pemuda pengembala sapi itu lalu mendesah pelan. Ia mengayunkan cambuknya dan sapi itu perlahan menjauh. Di puncak gunung, Xiaoyan membuka matanya dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan ekspresi muram. Ia tak menyangka jiwanya yang berkelana akan menuntunnya bertemu dengan ketua aula jiwa yang sulit dipahami itu. Namun jika ahli yang misterius itu tidak membantunya, akan sedikit sulit bagi Xiaoyan untuk melarikan diri. Meskipun Xiaoyan tidak kalah dari ketua aula jiwa itu dalam hal benturan spiritual, sang ketua benar ketika mengatakan bahwa ada terlalu banyak perbedaan antara kekuatan Xiaoyan dan dirinya yang sebenarnya. Kepala aula jiwa itu mungkin lebih hebat dari Xian, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas perlahan. Ia menekan jantungnya yang berdebar kencang. Masalah sebelumnya terlalu berbahaya. Orang itu memang pantas menjadi ketua aula jiwa. Bahkan hanya jiwanya saja sudah bisa membuat Xiaoyan merasa tak berdaya. Namun, aku penasaran siapa sebenarnya ahli misterius itu. Kurasa aku tidak kenal orang sekuat itu. Kenapa dia membantuku? Gumam Xiaoyan sembari mengerutkan kening. Namun ia akhirnya berhasil mendapatkan gambaran tentang berapa banyak ahli tersembunyi di dataran tengah setelah tur spiritual ini. Namun di sisi lain, ia juga hampir mengalami kecelakaan bahkan dengan jiwanya yang berada di alam surgawi sempurna. Karena ahli misterius itu bersedia membantuku, kemungkinan besar dia adalah teman dan bukan musuh. Jika aku bisa menemukan identitasnya, dia mungkin akan sangat membantu, gumam Xiaoyan. Ahli misterius tadi jelas tidak takut pada ketua aula jiwa. Dia bahkan tidak dirugikan saat mereka bertarung. Xiaoyan bahkan bisa merasakan ketakutan dalam teriakan ketua aula. Tidak banyak orang di benua ini yang bisa menakuti seorang ahli seperti kepala aula jiwa. Xiaoyan mengerutkan kening dan merenung sejenak, tetapi sia-sia. Ia hanya bisa menggelengkan kepala. Ia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah barat laut. Api yang sangat panas menari-nari di dalam mata hitamnya. Ia telah mendapatkan banyak hal dari perjalanan spiritual ini. Ia tidak hanya bertemu dengan ketua aula jiwa. Ia bahkan juga menemukan lokasi di mana api iblis akan muncul. Ruang terdistorsi itu menyegel api teratai iblis pemurnian di dalamnya. Namun, dari cara ketua aula jiwa dan para ahli misterius itu muncul di area itu, jelas bahwa para ahli puncak ini telah mendeteksinya. Karena itu, mereka telah berjaga-jaga. Namun pertemuan dengan ketua aula jiwa kali ini terasa seperti Xiaoyan yang siap ditangkap. Dari penampakan ruang yang rusak itu, jelas bahwa api teratai iblis pemurnian sedang berencana untuk membebaskan diri. Mungkinkah
ia akan turun ke dunia ini dalam beberapa hari ke depan, gumam Xiaoyan sembari menggosok-gosokkan kedua tangannya dengan lembut. Tabrakan dengan ketua aula jiwa ini telah membuat Xiaoyan memahami kekuatannya. Xiaoyan yang sekarang tidak akan memiliki peluang menang jika bertemu dengannya. Oleh karena itu, Xiaoyan harus mendapatkan api teratai iblis pemurnian dengan segala cara. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, kekuatannya hanya akan melonjak cepat jika dia menelan api teratai iblis pemurnian. Dan pada saat itu, dia bahkan tidak perlu takut lagi pada ketua aula jiwa. Terlebih lagi, di belakang pemimpin aula jiwa terdapat klan Hun yang bahkan lebih menakutkan. Bagaimana mungkin Xiaoyan berselisih dengan klan Hun jika ia bahkan tidak mampu menghadapi orang-orang dari aula jiwa? Dan perlu diketahui bahwa vaksin menakutkan ini bahkan telah membunuh leluhurnya Xiao Xuan. Aku harus berhasil mendapatkan api teratai iblis pemurnian ini, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengebalkan tinjunya. Tangannya tiba-tiba menyentuh dahinya. Gugusan cahaya misterius di kepalanya yang diperoleh dari peta kuno kembali tenang setelah jiwanya kembali ke tubuhnya. Bahkan dengan kekuatan spiritual alam surgawi sempurna milik Xiaoyan, ia tidak dapat memasuki gugusan cahaya itu. Benda ini sepertinya bereaksi terhadap api iblis teratai pemurnian. Kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh sang iblis pemurnian yang legendaris saat itu. Aku ingin tahu digunakan untuk apa benda ini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit. Ia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan semua pecahan peta hanya untuk mendapatkan sebuah rahasia yang telah diketahui banyak orang. Jika gugusan cahaya ini tidak berguna lagi, Xiaoyan pasti akan terdorong untuk menyeret sentra teratai iblis pemurnian keluar dan mengutuknya. Jari-jari Xiaoyan mengusap kepalanya tanpa daya. Ia kembali memikirkan hal itu dalam hatinya dan kemudian berdiri. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual di alisnya melonjak keluar. Kekuatan itu menggumpal menjadi sosok manusia yang tampak hidup. Xiaoyan menatap sosok spiritual itu di depannya, yang penampilannya sama dengan dirinya. Wajah Xiaoyan juga tampak hidup, tidak tampak kusam atau lesu. Keduanya tampak seperti saudara kembar dari kejauhan. Xiaoyan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum ke arah Xiaoyan yang terbentuk dari kekuatan jiwa di depannya saat dia mengulurkan tangannya. Tolong jaga aku baik-baik, ucap Xiaoyan. Xiaoyan yang dibentuk oleh jiwa Xiaoyan juga tersenyum. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Xiaoyan. Adegan ini tampak sangat lucu dan juga sedikit aneh. Sebenarnya ada dua Xiaoyan, ucap Xian. Sebuah fluktuasi kecil muncul di langit saat sekelompok orang muncul. Mereka terkejut melihat kedua sosok yang bergandengan tangan. Ia bergegas turun dengan wajah penasaran dan menarik mereka berdua untuk diperiksa lebih dekat. Avatar spiritual yang persis seperti tubuh asli seseorang. Keadaan surgawi sempurna memang sesuai dengan reputasinya, ucap tetua pertama dari menara bel kecil sembari perlahan mendarat. Ia menatap avatar Xiaoyan yang penuh kehidupan, lalu tanpa sadar memujinya. Terlebih lagi, kekuatannya tidak lebih lemah dari tubuh aslinya. Kerjasama apapun di antara keduanya juga bisa dikatakan sempurna. Keduanya saling melengkapi dan memiliki kekuatan yang relatif menakutkan, ucap Yalau membelai jenggotnya sambil berbicara dan tersenyum. Xiaoyan menyeringai. Ia melambaikan tangannya dan avatar spiritual di depannya menghilang. Avatar itu berubah menjadi kekuatan spiritual yang mengalir deras ke dahi Xiaoyan. Akhirnya kau menyelesaikan latihanmu. Berdasarkan waktu, api teratai iblis pemurnian akan segera muncul di dunia. Kita masih belum yakin di mana ia akan muncul. Namun, ketika saatnya tiba, itu pasti akan menjadi peristiwa yang mengguncang dunia, ucap Feng Sunze lalu tersenyum. Aku sudah tahu lokasi di mana api iblis itu akan muncul, ucap Xiaoyan sembari menyeringai tipis. Ia ragu sejenak setelah melihat wajah Feng Sunze yang tertegun. Hingga akhirnya ia berkata, aku menemukannya ketika jiwaku berkelana tadi. Selain itu, aku juga melakukan kontak dengan ketua aula jiwa, ucap Xiaoyan. Ekspresi semua orang yang hadir sedikit berubah setelah mendengar informasi ini. Banyak pasang mata tertuju pada Xiaoyan. Pemimpin aula jiwa adalah sosok yang sangat kuat dan orang paling misterius di dalam aula jiwa.
Kekuatannya dapat membelah langit dan membelah bumi, dan dia luar biasa kuat. Apa yang telah terjadi? Tanya Nyalau dengan ekspresi serius. Xiaoyan merentangkan tangannya dan menjelaskan kejadian sebelumnya dengan kasar. Sepertinya aula jiwa memang mengincar api teratai iblis pemurnian. Mereka bahkan sudah berjaga-jaga, ucap Yalau sedikit mengerutkan kening. Ia merenung sejenak sebelum kemudian berkata, aku tidak bisa menebak identitas ahli misterius itu, namun kemungkinan besar dia temanmu karena telah membantumu, ucap Yalau. Mendengar kata-kata Yalau, Xiaoyan mengangguk sedikit. Kalian tidak perlu memperhatikan masalah ketua aula jiwa. Kemunculan api teratai iblis pemurnian akan menjadi peristiwa besar yang mengguncang dunia. Pada saat itu, klan-klan kuno itu pasti akan turun tangan. Klanku pun tak terkecuali. Tentu saja akan ada ahli yang berurusan dengan ketua aula jiwa saat itu. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu kesempatan untuk menaklukkan api teratai iblis pemurnian, ucap Yalau lalu mengepalkan tangannya. Sebuah botol giok muncul di dalamnya. Awan pil melayang di dalam botol giok dan pil obat berwarna merah tua diam-diam mengapung di atasnya. Gelombang aura sedingin es yang tak biasa perlahan terpancar dari dalam botol giok, menyebabkan beberapa serpihan es jatuh dari langit dalam jarak 100 kaki dari botol ini. Ini adalah pil mata air 9 yin. Selama 2 bulan pelatihanmu, tetua pertama dan aku bekerja sama untuk berhasil menyempurnakannya, ucap Yalau. Xiaoyan menerima botol giok itu dan hawa dingin menjalar dari kakinya hingga ke hatinya. Ia menghembuskan nafas panjang. Nafasnya baru saja meninggalkannya ketika berubah menjadi pilar es yang runtuh dengan suara retakan. Itu memang pil mata air kuning 9 yin. Aku telah merepotkan guru dan tetua pertama, ucap Xiaoyan merasa sedikit gembira saat ia langsung berterima kasih kepada mereka berdua. Pil mata air kuning 9 yin adalah pil harta karun tingkat 9. Kemungkinan besar pil itu tidak mudah disempurnakan meskipun tetua pertama dan Yalau bekerja sama. Yalau tersenyum dan segera berkata, karena semuanya sudah siap, kita tinggal menunggu api teratai iblis pemurnian lahir. Apakah bisa mendapatkannya atau tidak, itu tergantung takdir. Lagi pula, api teratai iblis pemurnian ini belum pernah ditaklukkan oleh siapapun, bahkan ketika ia muncul di dunia ini di masa lalu, ucap Yalau. Xiaoyan mengangguk pelan. Ia tahu betapa sulitnya menaklukkan api teratai iblis pemurnian. Namun apapun masalahnya, ia harus melakukan yang terbaik. Xiaoyan yang telah berhasil melatih jiwanya menuju keadaan surgawi sempurna, perlahan-lahan terbebas selama hari-hari berikutnya. Mata-mata dari aliansi juga telah dikirim. Mereka tiba di lokasi yang telah ditemukan jiwa Xiaoyan dan mulai menyelidiki. Tentu saja, aliansi Istana Langit bukan satu-satunya yang melakukan tindakan seperti itu. Sekte dan faksi kuno di seluruh dataran tengah yang biasanya tidak muncul, semuanya memusatkan perhatian mereka pada area itu. Kemunculan api teratai iblis pemurnian telah mengusik sebagian besar faksi terbuka maupun rahasia yang memiliki kemampuan untuk merebutnya. Hutan pegunungan yang biasanya sepi menjadi sangat ramai. Operasi tersembunyi ini berlanjut selama 4 hari berikutnya. Xiaoyan yang sedang duduk di pohon menjulang tinggi di pavilion bintang jatuh tiba-tiba membuka matanya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang jauh. 2 bulan, satu di atas satu di bawah, tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, 9 bintang terang di langit perlahan bergeser di depan banyak pasang mata yang tertegun. Akhirnya, mereka membentuk garis lurus. 2 bulan muncul bersamaan, 9 bintang sejajar, gelombang dunia meningkat. Api iblis turun. Api teratai iblis pemurnian akhirnya turun ke dunia pada saat ini. Saat 9 bintang terang di langit sejajar, seluruh dunia tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi yang dahsyat. Kabut aneh menyebar dari kehampaan, sementara gelombang suara samar-samar menyebar ke seluruh dunia. Pasang surut dunia memang sama dengan apa yang tertera di peta kuno, gumam Xiaoyan. Xiaoyan perlahan berdiri di puncak pohon. Ia mengangkat kepalanya, menatap kabut tipis yang menyelimuti daratan, lalu bergumam dalam hati. Beberapa sinar cahaya melesat cepat dari alam bintang, sementara Xiaoyan bergumam sendiri. Mereka muncul di samping Xiaoyan dalam beberapa kilatan. Sinar cahaya ini adalah kelompok Yalau.
api iblis akan turun ke dunia, ucap Yalau sembari mendarat di samping Xiaoyan dan berbicara dengan suara serius. Xiaoyan mengangguk. Mulai besok, banyak ahli akan berbondong-bondong menuju lokasi api teratai iblis pemurnian. Meskipun banyak orang tahu bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan api teratai iblis pemurnian, mereka semua akan bersikap penuh harap. Lagi pula, siapapun yang bisa mendapatkan api teratai iblis pemurnian dan memurnikannya, niscaya akan mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa. Pada saat itu, seseorang bahkan akan dapat dengan mudah menang melawan seorang ahli yang jauh melampaui kekuatannya, dan godaan itu terlalu berat untuk ditolak. Kapan kita akan bergerak? Tanya Yalau. Xiaoyan ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah tepat sebelum ia sempat berbicara. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit malam di barat laut. Cahaya yang sangat terang terpancar dari langit yang jauh itu. Cahaya itu mengandung suhu yang mengerikan, menyebar seperti gelombang dan mencapai area yang luar biasa luas. Rasa panas yang menjalar di hati seseorang di pavilion bintang jatuh masih terasa. Ini, api teratai iblis pemurnian telah muncul di dunia ini, ucap Yalau setelah merasakan fenomena yang tidak biasa ini. Ia menghirup udara dingin yang lembut. Ia tidak menyangka api iblis ini akan merusak segalanya dengan begitu cemas. Tangan Xiaoyan dengan lembut menekan dahinya. Gumpalan cahaya misterius yang menggantung di kepalanya sekali lagi membentuk riak yang kuat saat ini. Xiaoyan mengembuskan nafas panjang. Sebuah pikiran melintasi benaknya saat ia perlahan-lahan menekan gerakan tak biasa dari kukusan cahaya itu. Dengan kekuatan spiritual keadaan surgawi sempurnanya, ia mungkin tak bisa memasuki kukusan cahaya itu, tetapi menekannya bukanlah masalah besar baginya. Kita pergi sekarang. Apapun situasinya, kita harus pergi dulu untuk melihat-lihat sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan berbicara dengan suara berat. Matanya berkilat setelah menekan gugusan cahaya itu. Kecepatan kemunculan api iblis itu jauh lebih cepat dari yang ia perkirakan. Kemungkinan besar berbagai ahli mulai bergegas. Kelompok Xiaoyan harus segera mencapai tempat itu. Sekalipun mereka tidak berniat bertindak segera, akan lebih baik untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasinya sesegera mungkin. Yalau terkejut, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebuah siulan panjang terdengar dari mulutnya. Siulan itu menyebar ke seluruh alam bintang yang terang benderang, dan banyak sosok mulai bergegas terbang dari berbagai penjuru. Akhirnya mereka melayang di langit. Orang-orang yang berada tepat di depan kelompok ini adalah tetua pertama Menara Pil Kecil, leluhur Houyun, dan Peri King serta Peri Hua dari Sekte Bunga. Perjalanan ini sangat penting. Aku sudah mengundang mereka 2 hari yang lalu, ucap Yalau tersenyum saat memberitahu Xiaoyan. Xiaoyan memberi judul ucapan terima kasihnya. Saat ini, setiap orang tambahan berarti lebih banyak kekuatan, yang berarti peluang keberhasilan bertambah. Semuanya, perjalanan ini penuh bahaya. Jika ada yang menghadapi bahaya yang tidak dapat kalian hadapi, silakan mundur. Yang terpenting adalah menjaga kekuatan, ucap Xiaoyan berbicara dengan suara berat. Para ahli yang hadir dianggap sebagai pasukan elit aliansi. Jika kerugian mereka terlalu besar, inti aliansi akan sangat terpukul. Merebut api teratai iblis pemurnian mungkin penting, tetapi tidak perlu pengorbanan yang tidak perlu untuk mendapatkannya. Dipahami, para manusia di langit berseru serempak mendengar perintah Xiaoyan. Kekuatan dan reputasi Xiaoyan di aliansi tak kalah dengan prestis Yalau. Tak seorang pun berani menentang perintahnya. Ayo pergi, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak mengucapkan sepatah kata pun yang tidak perlu. Setelah mendengar mereka sepakat, ia melambaikan tangannya dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat keluar dari alam bintang. Setelah itu, mereka bergegas menuju lokasi di mana api teratai iblis muncul dengan kecepatan kilat. Sekelompok besar melesat menembus langit di belakang mereka. Sekelompok besar orang dari berbagai sekte dan faksi terbang melintasi dataran tengah, sementara pavilion bintang jatuh sedang mengatur orang-orang mereka. Setelah itu, setiap kelompok diiringi oleh suara dengungan angin kencang saat mereka terbang melintasi langit satu persatu. Tujuan mereka adalah wilayah barat laut dataran tengah.
Dalam waktu singkat, seluruh dataran tengah berubah menjadi kacau. Suara keras angin terbelah tiba-tiba bertiup di langit saat sekelompok besar orang terbang dari cakrawala yang jauh. Kita telah memasuki area 500 km dari tempat api iblis muncul, ucap Xiaoyan sembari mengangkat kepalanya. Matanya mengamati area yang jauh di depannya. Cahaya menyilaukan terpancar seperti matahari yang menyilaukan ke arah itu. Gelombang demi gelombang panas yang mengerikan menerjang saat mereka mendekat. Meskipun mereka yang hadir dalam perjalanan ini semuanya adalah individu yang sangat kuat, banyak dari mereka masih bermandikan keringat. Memang pantas disebut api teratai iblis pemurnian. Panas yang dipancarkannya saja sudah membuat elit dusun bintang 6 ke bawah sulit untuk melawannya, gumam Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan menyapu orang-orang di belakangnya. Alisnya tanpa sadar berkerut. Seorang elit dusun bintang 6 bisa dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh benua. Namun, kekuatan ini hampir tidak mampu menahan panas sisa api teratai iblis pemurnian. Dari panas ini, orang bisa tahu betapa mengerikannya api teratai iblis pemurnian. Xiaoyan, kita telah bertemu setidaknya 10 kelompok di sepanjang perjalanan. Tujuan mereka jelas api teratai iblis pemurnian. Sepertinya, kali ini akan menjadi pertarungan yang cukup besar, ucap Xian. Mata indah Xian menyapu sekelilingnya saat ia berbicara. Xiaoyan mengangguk kecil. Mereka memang bertemu beberapa kelompok dengan niat yang sama di sepanjang jalan, tetapi ia tidak terlalu memperhatikan mereka. Meskipun orang-orang ini cukup kuat, mereka masih terlalu lemah untuk merebut api teratai iblis pemurnian. Aku ingin tahu apakah klan Hun dan klan kuno lainnya sudah sampai, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan mengamati area di depannya saat pikiran ini melintas di hatinya. Ia sekali lagi melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara berat. Tingkatkan kecepatan kita, ucap Xiaoyan. Jarak 500 km dapat ditempuh oleh para ahli seperti Xiaoyan dalam beberapa menit. Meskipun ada sekelompok besar yang menghalanginya, seluruh kelompok secara bertahap mencapai wilayah pegunungan tempat api iblis turun sekitar 20 menit kemudian. Pegunungan hijau yang subur telah lenyap sepenuhnya, hanya gurun putih krem yang tersisa. Panas yang mengerikan terpancar dari tanah menyebabkan area dalam radius 500 km menampakkan distorsi. Api teratai iblis pemurnian ini sungguh mengerikan. Api itu benar-benar telah membakar habis pegunungan yang begitu luas menjadi gurun, ucap Yalau. Yalau tanpa sadar menghirup udara dingin sambil menatap gurun pasir luas di hadapannya. Wajahnya juga dipenuhi keterkejutan. Xiaoyan mengangguk pelan. Api menyembur dari tubuhnya dan melingkupi semua orang dari aliansi. Baru setelah itu, rasa sakit yang membakar di kulitnya berkurang. Setelah itu, ia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang jauh. Area itu telah terbelah. Cahaya putih krem muncul dari angkasa dan memancar turun. Cahaya itu memancarkan suhu yang mengerikan yang bahkan tak tertahankan oleh jiwa. Ruang yang menyegel api teratai iblis pemurnian telah hancur. Namun api iblis itu belum muncul. Kemungkinan besar masih berada di alam itu. Cahaya putih krem ini hanyalah sisa panasnya, ucap Xiaoyan menjelaskan dengan lembut setelah melihat pemandangan ini. Bahkan dengan kekuatan Xian, wajahnya tanpa sadar berubah setelah mendengar kata-kata ini. Sedikit panas yang tersisa mampu membakar pegunungan dan mengubahnya menjadi gurun. Lalu betapa mengerikannya jika mereka memasuki wilayah itu. Tak lama setelah rombongan Xiaoyan muncul di gurun ini, gelombang suara angin kencang terpancar dari segala arah. Banyak sosok berhenti jauh dari ruang yang hancur itu. Mata mereka dipenuhi kengerian saat menatap gurun putih krem ini. Mereka menyadari bahwa tempat ini dulunya adalah wilayah pegunungan yang dipenuhi kehidupan sebelum malam ini. Dari kelihatannya, sepertinya kita harus memasuki wilayah itu untuk mendapatkan api teratai iblis pemurnian, ucap Yalau menatap ruang di atas untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Tidak perlu terburu-buru. Wilayah ini penuh dengan segala macam bahaya. Kita tidak memenuhi syarat untuk menjadi yang pertama melangkah maju, ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Bahkan ia bisa merasakan bahaya yang sangat besar. Jika kelompok mereka ini masuk dengan tergesa-gesa, mungkin hampir tidak ada dari mereka yang bisa lolos hidup-hidup. Yalau mengangguk.
Sebagai seorang alkemis, ia tentu saja merasakan betapa menakutkannya berada di dalam ruang yang rusak itu. Ruang di dekat mereka tiba-tiba berfluktuasi, sementara kelompok Xiaoyan menunggu dengan seksama. Kabut hitam pekat menembus ke segala arah dari fluktuasi ini. Aura menakutkan yang mengubah ekspresi seseorang diam-diam menyebar. Aura itu langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Banyak pasang mata melirik ke tempat kabut hitam itu muncul. Hingga akhirnya kabut hitam itu perlahan menghilang dan beberapa sosok manusia muncul di hadapan semua orang. Itu kepala dari aula jiwa. Gumam kelompok Yalau menyipitkan mata saat melihat sosok manusia berjubah hitam yang memimpin kelompok itu. Sosok itu memancarkan aura menakutkan. Dogi di dalam tubuh mereka mulai bersirkulasi dengan tenang.